Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga bahagia. Untuk saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas Indonesia itu masih dipandang sebelah mata oleh rival-rival di grup C. Bukan tanpa alasan ya. Peringkat FIFA kita memang yang terendah di antara penghuni grup ini. Tapi apakah peringkat segalanya? Performa timnas Indonesia selama ronde ketiga bisa dibilang belum juga konsisten, tapi masih sudah menunjukkan baik ya. Di dalam pengembangan permainan itu sudah dibilang bagus. Performanya memang menaik turun meskipun timnas Indonesia saat ini berada di posisi ketiga. Tapi perlu dicatat ya, bahwa timnas Indonesia ya, itu bisa saja digeser oleh tim lain. Karena ketiga negara yang di bawah kita itu poinnya sama, cuman selisih. Jadi hal inilah kita belum bisa menampilkan keunggulan dari yang lain, dan bisa kapan saja disalib rival timnas meskipun saat kita duduk di posisi ketiga. Kenyataannya peran poin kita masih setara dan tiga negara lainnya di posisi masih bisa menyalip kapan saja. Nah, jadi hal inilah yang harus hati-hati untuk timnas Indonesia. Di dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami lonjakan kualitas pemain yang luar biasa yang kita semua tahu. Salah satu aspek paling menyolok adalah di lini belakang. Kenapa? Lini belakang ini bisa jadi ya, game change bagi Indonesia. Bagaimana kombinasi pemain baru bisa membuat lawan itu kebingungan mencari celah ya. Mari kita kupas ya. Jadi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia, Indonesia kan berhasil menorehkan 3 poin ya, dari 1 kali menang, 3 kali imbang, dan 2 kali kalah. Berada di posisi ketiga klasemen sementara. Hal ini memecahkan rekor, yaitu poin terbanyak sebelumnya di ronde ketiga negara Asia Tenggara. Meskipun begitu, Indonesia mungkin masih diremehkan oleh rival-rival kita. Pasalnya performa kita memang ya masih naik turun dan posisi kita di klasemen belum aman. Namun semua itu berubah sejak beberapa tahun terakhir. Timnas Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam komposisi pemain. Jika dulu kita mengandalkan pemain lokal dengan kualitas seadanya di lini pertahanan, kini situasinya berbeda. Nama-nama besar dari kompetisi Eropa mulai merapat ke timnas Indonesia. Salah satu sektor yang mendapat peningkatan paling drastis adalah lini belakang yang kini diperkuat oleh Jejez, Kevin Dick, dan Michael Kerr. 3 pemain dengan pengalaman di kasta tertinggi sepak bola Eropa ya. Jejez berkarir di Serie A Italia bersama Venezia, dikenal sebagai bek dengan ketenangan luar biasa, berpostur 1,9 meter, kuat dalam duel udara, dan memiliki kemampuan membaca permainan yang cerdas. Tidak hanya bertahan tapi juga memiliki kontribusi bola yang baik ya, untuk membangun serangan dari belakang. Kemudian Kevin Dick awalnya berkembang di Fiorentina, lalu bersinar di FC Copenhagen sebelum akhirnya direkrut oleh Borussia Mönchen. Bek serba bisa yang bisa bermain sebagai bek tengah, bek kanan, bahkan gelandang bertahan, punya kemampuan membawa bola, passing, presisi, dan agresif di dalam serangan. Yang ketiga ini kurang mantapnya lagi Michael Kerr,
pemain belakang andalan FC20. Di divisi Belanda, salah satu keturunan ini dengan nilai pasar tertinggi ya, yang bisa dimiliki oleh timnas Indonesia, itu memiliki umpan jauh akurat, kuat dalam berduel 1 lawan 1, dan cerdas dalam membaca pergerakan lawan. Kombinasi 3 pilar ini adalah sama dengan lini belakang mengerikan. Sebelumnya timnas Indonesia sering kerepotan ketika menghadapi serangan balik lawan. Kini situasi itu bisa berubah ya. Ini adalah bisa memimpin lini belakang, memutuskan serangan lawan, dan memulai building up dari belakang ya. Itu yang kita punyai timnas ya. Kevin Dick akan fleksibel, bisa naik membantu serangan atau bertahan dengan disiplin yang sedang dia bangun kan ya. Jadi sementara Michel Gerrard akan jadi benteng kokoh di dalam pertahanan, cepat dalam berduel, dan mampu mengirim umpan lambung ke lini depan. Ini adalah fondasi pertahanan modern yang tidak hanya sebagai bertahan, tapi dia juga jago dalam hal umpan lambung ya. Dan dia juga tidak berfokus bertahan, tapi juga membangun serangan yang luar biasa, sehingga berfungsi dalam skema timnas di bawah kepelatihan Patrick Kluivert ya. Jadi timnas Indonesia itu dipimpin Patrick itu akan terjadi chemistry ya, karena pemain latar Belanda, pelatihnya dari Belanda, dan kemungkinan besar akan menerapkan pendekatan dengan build up ya. Dari belakang ada 2 kemungkinan skema utama. Pertama 3-4-3 dengan 3 back, tengah dengan 2 winger agresif ya. Di sini JJ akan berperan sebagai komando lini belakang, pemutus serangan dan mengatur ritme. Kemudian Kevin Dick sebagai bek kanan atau kanan tengah ya, dengan fleksibilitas naik ke lini tengah saat menyerang. Sedangkan Michel Gerrard di sini di kiri menjadi pemutus serangan dan distributor bola panjang ke depan. Nah, dengan formasi yang kedua mungkin akan menjalankan 4-3-3 dengan 2 back tengah dan dinamisnya serangan. Nah, itulah gambaran yang ada di timnas Indonesia. Kalau lihat dari skema ini, kekuatan timnas justru ada di belakang. Nah, kecuali nanti setelah Ole Romeni main di depan, itu akan menjadi gacor timnas Indonesia. Oke, terima kasih. Merdeka.